Halo, saya Ahmad Dhani mengucapkan selamat dan sukses kepada Banyuwangi Geographic. Semoga kedepannya semakin banyak menemukan hal-hal baru yang menarik sehingga bisa menambah wawasan masyarakat. Dan semoga kemampuan bermusik anggotanya semakin meningkat, terus belajar dan terus selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kristi Andani Azwaranas mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba kamera menangkap gambar amat menakjubkan ini. Siapakah sosok itu? Apakah mereka yang kami cari? Tetapi mereka amat mirip dengan kita. Tetapi di lokasi itu sama sekali tak ada kampung atau gubuk, bahkan sebuah perahu pun tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Viewer. Bertemu lagi dengan saya di Banyuwangi Geographic Channel. Nah, Sobat Viewer, kali ini saya sedang berada di Alas Purwo ya. Ini di belakang saya ada banyak warung-warung di depan pintu masuk Alas Purwo. Nah, Alas Purwo ini merupakan alas yang dikenal dan diyakini oleh banyak orang, bukan hanya di Banyuwangi tetapi di seluruh penjuru Indonesia, dianggap sebagai sebuah alas yang angker, bahkan sangat angker. Pada masa lalu di alas ini sering terlihat manusia-manusia kerdil atau manusia-manusia yang berukuran kecil berkeliaran, Sobat Viewer. Nah, manusia-manusia ini memang merupakan manusia, Sobat Viewer, bukan kategori makhluk halus, karena dia sama seperti manusia seperti kita ini. Dia makan ikan, makan udang, dan juga makan buah-buahan, dan juga minum air laut yang pernah terekam kamera, Sobat Viewer ya. Dan beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 1-2 tahun yang lalu, masih ada beberapa orang yang berhasil merekam manusia-manusia yang berukuran cukup kecil ini di Alas Purwo ini, Sobat Viewer. Nah, jika Anda penasaran, ikuti kami. Ya, Sobat Viewer, alasan pembuatan video ini adalah terkait dengan beberapa kali temuan kamera, tertangkap kamera begitu, beberapa makhluk kerdil yang berada di Alas Meru Betiri, Sobat Viewer. Nah, tetapi penemuan manusia kerdil yang tertangkap di Meru Betiri bagian Banyuwangi, yaitu yang berada di Rajegwesi, sampai saat ini belum kami dapatkan sampel gambarnya karena kami tidak memiliki kontak khusus dengan PH atau production house yang memproduksi acara tersebut di televisi. Kami hanya bisa mengakses beberapa gambar penampakan atau penemuan manusia kerdil yang tertangkap kamera di Alas Meru Betiri yang masuk wilayah Jember, Sobat Viewer ya. Karena memang production house yang sedang memproduksi itu
menyebarkan video itu di YouTube sehingga bisa kami dapatkan dengan sangat mudah. Tetapi kami mohon maaf, penampakan yang terjadi di Banyuwangi, lebih tepatnya di Rajikusi, itu tidak kami dapatkan. Tetapi itu tidak menjadi soal sobat viewer ya, karena memang banyak orang yang meyakini bahwa tidak hanya di Jember manusia kerdil tersebut berada, tetapi juga di Banyuwangi, dan salah satunya sobat viewer itu berada di Alas Purwo. Nah, bagaimanakah sekelumit atau cuplikan manusia kerdil yang tertangkap kamera yang berhasil kami dapatkan? Inilah videonya. Tiba-tiba kamera menangkap gambar amat menakjubkan ini. Siapakah sosok itu? Apakah mereka yang kami cari? Tetapi mereka amat mirip dengan kita. Tetapi di lokasi itu sama sekali tak ada kampung atau gubuk, bahkan sebuah perahu pun tak ada. Ya, sobat viewer, sudah sobat viewer lihat bersama bahwa di kamera tersebut terekam begitu ya, jejak beberapa manusia dari kejauhan yang lari begitu ketika mendengar suara manusia, atau begitu tahu bahwa dirinya sedang diintai atau dimata-matai oleh manusia. Namun demikian, ada beberapa pihak yang meragukan hal tersebut, yang mengatakan bahwa video tersebut adalah video rekayasa karena tidak sewajarnya seorang kameramen itu yang sedang melakukan pengintaian itu berteriak-teriak seperti seseorang yang sedang menemukan emas di tengah jalan begitu sobat viewer ya. Itu masuk akal juga, tetapi kenyataan di lapangan bahwa di lokasi tersebut sering masyarakat itu melihat adanya makhluk manusia kerdil. Nah, bisa dikatakan bahwa mungkin manusia kerdilnya itu memang ada begitu sobat viewer. Hal itu dilegitimasi atau diakui oleh para akademisi, masyarakat, dan pencinta alam sobat viewer. Berikut ini adalah cuplikannya. Kali ini kami dikejutkan dengan begitu banyaknya informasi tentang pertemuan beberapa orang dengan manusia kerdil penghuni hutan di Meru Betiri. Memang ada seseorang yang mengaku pernah melihat selama 3 kali seorang manusia bertubuh pendek, kemudian lari-lari kecil, kalau ketemu orang langsung lenyap begitu. Ini benar-benar di luar dugaan kami. Kira-kira ya nggak ada usaha. Sampai sekarang bukti otentik gambarnya belum ada. Mereka itu kan kalau kita ada gitu mereka lari gitu, atau mereka ngilang. Si Will ini sebenarnya sudah banyak ditemukan orang, baik mulai zaman Belanda dulu, bahkan banyak juga masyarakat sekitar hutan yang sampai sekarang itu masih meyakini mereka itu adalah masih ada. Ya sobat viewer, beberapa orang yang melakukan semacam pengakuan tadi adalah orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan statementnya sobat viewer ya, yaitu yang pertama adalah seorang profesor yang saat ini sudah almarhum, yang berlokasi di Jember, dan orang dari Universitas Indonesia, kemudian dari rekan pencinta alam Jember sobat viewer ya. Mungkin saja video yang dibuat oleh Production House ini tidak benar, maksudnya merekayasa atau mengada-ada, tetapi kenyataan bahwa di lokasi tersebut itu sering ditemukan makhluk kerdil ya, semacam manusia mantek itu diakui oleh para akademisi, masyarakat, dan pencinta alam. Bahkan orang-orang yang pernah melihat manusia kerdil tersebut bisa menjelaskan dengan detail wujud dan kebiasaan makhluk tersebut. Berikut cuplikan videonya.
Saya pernah melihat, bahkan pernah memotret. Kebetulan waktu itu saya menemukan suatu jejak yang menurut saya aneh. Saya foto sekali, kalau nggak salah ukurannya sebesar korek api ya, sepanjang korek api. Ibu jarinya cuma 1 cm itu, kalau nggak salah ukurannya. Jadi itu saya temukan di muara Pantai Nanggelan. Itu lokasinya di sebelah barat Taman Nasional Meru Betiri. Ya, Sobat Viewer, mungkin Sobat Viewer bertanya-tanya kenapa penelusuran ini dilakukan di Alas Purwo, kenapa tidak di Meru Betiri bagian di Jember. Karena sebetulnya perlu diketahui Sobat Viewer, Alas atau Taman Nasional Meru Betiri ini masuk 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Nah, hanya kebetulan saja penampakan tersebut yang tertangkap kamera yang berhasil kami kumpulkan ini adalah penampakan manusia kerdil yang terrekam kamera di wilayah Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Jember. Nah, padahal sebetulnya Meru Betiri ini tidak hanya berada di Kabupaten Jember, tapi juga di Kabupaten Banyuwangi. Dan penampakan serupa yang di Taman Nasional Meru Betiri Banyuwangi dan juga Alas Purwo ini juga tidak kalah banyak Sobat Viewer ya, saksi-saksi yang mengatakan demikian. Nah, selain itu kenapa ini dilakukan di Alas Purwo? Karena Meru Betiri bagian Banyuwangi itu cukup sulit dijangkau daripada Alas Purwo Sobat Viewer, karena Alas Purwo walaupun sangat terkesan angker atau terkenal angker sampai ke seluruh pelosok Indonesia, tetapi saat ini Alas Purwo telah menjadi objek wisata yang jalannya dulu hancur, saat ini sudah mulus dan sangat enak dilalui oleh kendaraan Sobat Viewer. Dan alasan berikutnya adalah karena Alas Purwo dengan Meru Betiri sama-sama merupakan alas tua Sobat Viewer ya. Ya, Sobat Viewer, selain ditemukan di Meru Betiri, menurut video yang berhasil kami temukan, kami rangkum, manusia kerdil juga pernah ditemukan di daerah lain di Indonesia, salah satunya di Sumatera, Sobat Viewer. Nah, Anda ingin menyaksikannya? Ini cuplikannya. Pertemuan dengan orang Bunian kini mempertemukan kami dengan sosok baru, manusia kerdil penghuni hutan Meru Betiri yang liar dan amat misterius. Yang amat menarik perhatian kami, ternyata banyak kemiripan pada wujud manusia kerdil penghuni hutan di Jawa Timur yang disebut Wil ini dengan sosok yang kami cari di Sumatera. Disebut Siwil di Jawa Timur dan Tirau di Sumatera ini adalah jenis yang sama, dan siapa tahu inilah manusia Bunian itu. Terkait anatomi manusia kerdil yang pernah tertangkap kamera atau ditemukan oleh orang gitu, berpapasan dengan orang baik di Alas Purwo maupun di Meru Betiri, itu antara lain adalah manusianya itu kecil Sobat Viewer ya. Kecil, tidak lebih dari 80 cm tingginya, kemudian kulitnya itu seluruh tubuhnya dipenuhi bulu, tetapi tidak seperti halnya monyet yang berjalan merunduk. Manusia kerdil yang ditemukan di Alas Purwo dan Meru Betiri itu berjalan tegak. Anehnya, gambaran tentang sosok manusia kerdil Meru Betiri ini sama sekali tidak berbeda dengan ciri-ciri orang Bunian selama ini, yang digambarkan berbadan kerdil dengan sedikit berbulu, serta memiliki kemampuan melarikan diri dengan sangat cepat. Bahkan beberapa cerita yang menggambarkan bahwa manusia kerdil Meru Betiri mencari makan dengan cara mencari udang, kepiting, serta ikan di sungai dan pantai. Itu adalah gambaran selama ini tentang cara orang Bunian mencari makan. Dua sosok manusia kerdil yang persis sama di pulau berbeda seakan menunjukkan keberadaan orang Bunian bukan sekedar legenda. Ya, begitulah Sobat Viewer ya, keterangan dari beberapa orang yang pernah melihat manusia kerdil di Taman Nasional Meru Betiri. Dan anatomisasi tersebut itu sama dengan
manusia kerdil yang ditemukan di Alas Purwo, Sobat Viewer, yaitu bisa meloncat sangat tinggi, berlari sangat cepat, dan katanya ada beberapa manusia kerdil yang kakinya itu sangat besar. Alas Purwo memang sangat angker pada masa lalu dan diceritakan dalam kisah-kisah tutur. Masyarakat memang sangat luar biasa angkernya, Sobat Viewer, tetapi saat ini bisa Anda lihat bersama nanti bahwa Alas Purwo saat ini sudah tidak seperti dulu lagi ya. Jadi sudah banyak orang yang lalu lalang, orang yang goes naik sepeda masuk ke hutan, itu sudah tidak takut lagi begitu. Ya Sobat Viewer, saat ini kita sudah memasuki area loket ya, area loket Taman Nasional Alas Purwo. Ya, ini kita harus membeli tiket dulu. Harga tiketnya ini kalau nggak salah 10.000 Sobat Viewer ya, untuk per orang begitu, dan sopir tidak termasuk, tidak harus membeli tiket begitu. Nah, terkait aturan mitos Sobat Viewer ya, karena kita sudah memasuki kawasan Alas Purwo, kita harus bersifat sopan, tidak boleh takabur dan lain sebagainya. Anda percaya ataukah tidak, yaitu terserah Anda Sobat Viewer. Alas Purwo terletak di ujung tenggara Jawa, yaitu di Banyuwangi, Jawa Timur. Alas Purwo masuk 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Taman Nasional Alas Purwo memiliki luas sekitar 43.420 hektar dan terbagi menjadi beberapa zona. Zona inti seluas 17.200 hektar, zona rimba 24.767 hektar, zona pemanfaatan 250 hektar, dan zona penyangga sekitar 1.203 hektar. Alas Purwo adalah salah satu destinasi wisata paling angker di Pulau Jawa, Sobat Viewer ya. Di alas ini sering dilakukan kegiatan-kegiatan mistis seperti mencari pesugihan, semedi untuk mencari wangsit, mencari ilmu goib, termasuk mencari ilmu hitam. Ya, ini memang sering sekali dilakukan oleh beberapa orang. Dan salah satu orang yang cukup terkenal yang mengakui dirinya pernah melakukan hal serupa yang saya sebutkan tadi adalah almarhum Ki Mantep Sudarsono yang beberapa waktu lalu baru meninggal dunia, Sobat Viewer ya. Kemudian di alas ini juga sering terjadi orang hilang, ya konon demikian. Sebagian orang pun percaya bahwa di Alas Purwo terdapat kerajaan goib dan menjadi tempat berkumpulnya seluruh jin di Pulau Jawa. Ya, sangat mengerikan Sobat Viewer cerita tersebut. Membicarakan perihal manusia mini di Indonesia, Sobat Viewer, berbagai daerah ternyata memiliki legenda akan keberadaan sosok tersebut. Umumnya mereka berada terasing, atau maksudnya hidup terasing di hutan-hutan pedalaman dan sulit ditemui dengan pasti oleh manusia. Manusia kerdil semacam ini dianggap sejenis dengan suku Mante. Jadi manusia kerdil yang pernah terekam kamera di Meru Betiri, baik Jember maupun Banyuwangi, dan salah satunya itu di Alas Purwo konon demikian, ini konon tergolong sebagai sejenis dengan suku Mante, Sobat Viewer. Suku Mante adalah suku pedalaman yang mendiami hutan Aceh dan pernah terekam kamera begitu. Nah, manusia-manusia mini yang ditemukan di berbagai hutan di Indonesia tersebut dianggap sebagai manusia sejenis dengan suku Mante di Aceh tersebut. Tetapi yang membuat janggal bagi kebanyakan orang adalah suku Mante ini atau orang-orang yang disebut sebagai suku Mante ini memiliki kecepatan yang sangat luar biasa, Sobat Viewer ya, dan melompat sangat tinggi, tetapi dia tetap makan seperti halnya manusia. Jadi memang cukup aneh, Sobat Viewer. Banyak sekali penampakan-penampakan yang tidak masuk akal yang terjadi di Alas Purwo, Sobat Viewer, termasuk kabar adanya siluman atau beberapa bagian orang menyebutnya will itu tadi ya. Sudah saya sampaikan. Jadi tidak hanya di Taman Nasional Meru Betiri, tapi di Alas Purwo juga sering ditemukan penampakan-penampakan yang sama. Masyarakat menganggap penampakan ini bukanlah penampakan hantu karena terjadi pada siang hari dan ada jejak-jejak kaki yang ditinggalkan dan juga jejak-jejak makanan yang ditinggalkan, Sobat Viewer. Tetapi masyarakat
tidak pula menganggap ini bagian dari manusia karena tidak wajar. Pertama, ukuran tubuhnya sangat mini, tetapi kemampuan berlari dan meloncatnya itu sangat luar biasa, bahkan melebihi kecepatannya Valentino Rossi mungkin Sobat Viewer. Nah, berikut adalah beberapa keterangan orang yang pernah melihat manusia kerdil. Ya kayak orang, tapi saya getak itu cuma bau loh kok gede suaranya, nek bocah nek gede suaranya, terus lari tuh, gua tai sama saya, terus loncat tinggi seperti batu ada seperti rumah itu, diloncati kok tinggi seperti walang itu loncatnya gitu. Iya. Orang pedesaan Banyuwangi asli yang biasa disebut orang Belambangan menyebut manusia kecil atau suku Mantai tersebut sebagai siluman. Ada juga yang mengatakannya sebagai will. Jadi dikatakan manusia bukan manusia, dikatakan jin bukan jin. Orang-orang Banyuwangi yang menyebut makhluk demikian itu sebagai will itu menganggap makhluk kerdil tersebut bukan manusia seutuhnya, tetapi katanya konon anak jin. Ya, sobat viewer percaya atau tidak itu tergantung sobat viewer sendiri untuk menyikapinya. Dan orang yang melihat manusia kerdil ini sobat viewer itu tidak hanya satu, tapi beberapa, dan beberapa orang tersebut juga bersedia untuk memberikan statement tentang apa yang pernah dia lihat tersebut. Berikut cuplikannya. Lokasinya ada corah, nanti sampean kalau turun nanti ada corah 2, terus dari sini corah, dari sini corah, bisa tempat jadi 1. Ini di bawahnya kan ada jembatan. Tempatnya apa? Kali 2, Pak. Kadu 2. Iya, kali 2. Soalnya di atas sungai, di atas geladak, di bawah geladak. Ya, sobat viewer, mungkin dalam beberapa hari ke depan kami akan stay di Alas Purwo ini untuk melakukan penelusuran manusia kerdil. Mudah-mudahan kami beruntung, kami bisa mendapatkan juga rekaman videonya sehingga bisa kami sajikan kepada sobat viewer semuanya ya. Tiba-tiba kamera menangkap gambar amat menakjubkan ini. Siapakah sosok itu? Apakah mereka yang kami cari? Tetapi mereka amat mirip dengan kita. Tetapi di lokasi itu sama sekali tak ada kampung atau gubuk, bahkan sebuah perahu pun tak ada. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, maka tidak ada salahnya jika sobat viewer membagikan video ini kepada teman-teman, sehingga nanti ketika kami mengupload episode-episode berikutnya, teman-teman sobat viewer juga mengetahui perkembangan dari penelusuran ini. Mohon maaf atas segala kekurangan penyajian video ini. Terus ikuti kami. Terima kasih dan salam Belambangan.